Friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video ini, don't forget like and subscribe, my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, how are you today? Nice to meet you. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran agama, yaitu tentang Nabi Yakub alaihi salam. Teman-teman sudah tahu belum tentang Nabi Yakub? Kalau belum jelas, yuk kita dengarkan penjelasan dari madam kita. Are you ready my friends? Let's start our lesson by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Nice to meet you. Are you happy my student? I wish you always be happy. Madam berharap kalian selalu senang dan selalu dalam lindungan serta rahmatnya Allah, dan tetap punya jihad belajar yang tinggi. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang agama. Kita akan melanjutkan kisah para nabi dan rasul. Yang kita bahas hari ini adalah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Oke, are you ready my student? Nah, Nabi Yakub meneruskan dakwah orang tuanya, Nabi Ishak alaihissalam, dan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub juga mewariskan dakwahnya kepada sang anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tahukah kalian, Nabi Yakub ini besar bersama saudara kembarnya bernama Is. Mereka hidup rukun hingga muncul perselisihan, dan Nabi Yakub diminta untuk menemui sang paman bernama Laban. Nah, Nabi Ishak alaihissalam ini juga mengirimkan pesan agar Nabi Yakub ini belajar dan menikah dengan anak sang paman tersebut. Oke anak-anak? Nah, Nabi Yakub alaihissalam menempuh perjalanan berat, melewati gurun pasir disertai angin dan badai yang kencang. Di sepanjang perjalanan, Nabi Yakub selalu berzikir dan berharap perlindungan Allah Subhanallah wa ta'ala. Nah, sesampainya Nabi Yakub di tempat pamannya, Nabi Yakub disambut dengan hangat. Saat berbincang, Nabi Yakub menyampaikan pesan ayahnya untuk dinikahi dengan anak Laban. Laban memiliki dua anak perempuan yang cantik anak-anak, yaitu namanya Laya dan Rahil. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, pamannya itu bernama Laban menerima permintaan itu, tapi dengan syarat mas kawinnya berupa bekerja selama 7 tahun di peternakannya. Nabi Yakub alaihissalam pun mematuhi perintah pamannya. Dia menikahi dengan Laya dan bekerja lagi 7 tahun untuk menikah dengan Rahil. Di masa itu menikah kakak beradik masih diperbolehkan. Nah, setelah Rasulullah tidak lagi diperbolehkan. Oke anak-anak. Nah, setelah menikah dengan Laya dan Rahil, Nabi Yakub alaihissalam menikah lagi dengan dua perempuan lainnya, yakni budaknya Laya dan Rahil bernama Zulfa dan Balha. Dari 4 istrinya itu, Nabi Yakub dikaruniai 12 anak-anak. Nah, termasuklah Nabi Yusuf alaihissalam. Selama tinggal di Padan Aram, Nabi Yakub ini hidup pada masa pemerintahan Raja Saljam. Raja Saljam itu kalian tahu penguasa yang zalim dan kejam terhadap rakyatnya. Sehingga Nabi Yakub pun merasa risih dan tidak suka kepada penguasa Saljam ini. Dan sebaliknya Raja Saljam pun tidak menyukai keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga terjadilah peperangan antara Raja Saljam dan keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Oke, penyebabnya karena mereka tidak suka keluarga Yakub tinggal di wilayah kekuasaannya. Oke, my student. Kita melanjutkan. Nah, dari pihak keluarga Nabi Yakub, putra Nabi Yakublah yang memimpin peperangan yang melawan Raja Saljam bernama Sam'un. Dengan keberaniannya, Sam'un berhasil memenangkan peperangan tersebut anak-anak. Nah, setelah peperangan itu, Nabi Yakub dan keluarganya pindah ke Palestina. Dalam perjalanan dari Padan Aram ke Palestina, Nabi Yakub dan keluarganya berjalan di waktu malam dan beristirahat di waktu siang. Karena perjalanan di waktu malam, keluarga Nabi Yakub itu disebut Al-Asbat. Nah,
Dalam perjalanan ini pula lah Nabi Yakub menerima wahyu anak-anak dari Allah sebagai tanda bahwa beliau diangkat menjadi rasul. Oke. Setelah lama tinggal di Palestina, Nabi Yakub alaihissalam kemudian pindah ke Mesir dan tinggal bersama putranya Nabi Yusuf alaihissalam, yang pada saat itu Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini wafat anak-anak pada usia 147 tahun. Ia dimakamkan di Gua Makpelah di Hebron, Palestina. Oke, anak-anak, Madam telah bercerita tentang Nabi Yakub alaihissalam. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari cerita ini dan bisa meneladani perilaku Nabi Yakub alaihissalam dan keluarganya. Oke, sampai di sini dulu cerita Madam tentang Nabi Yakub alaihissalam. Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Do you understand, my friends? Jika sudah paham, silakan kerjakan tamrin berikut ini ya. Oke? Jika sudah selesai, jangan lupa kirim ke Mister kita. Oke, my friends, are you ready? Let's finish our lesson by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.